Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Surapati bagian ke-21. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Mendengar perkataan itu, senanglah hati Sunan Mas. Kawan sebagai Surapati itu memang dapat dipercaya. Tidak nanti ia akan menohok kawan seiring. Tidak pula ia akan meninggalkan kawan seperjuangan. Maka bertanyalah ia, "Maksud tuanku hendak kemana?" "Hendak kembali ke Bangil. Di sana pekerjaan kami masih banyak yang terbengkalai. Hanya karena rindu akan bertemu dengan tuanku saja kami memerlukan datang ke sini. Syukurlah tuanku tidak kekurangan sesuatu apa. Marilah kita sama-sama mendoa, meminta rahmat dan rahimnya Tuhan, agar negeri dan rakyat kita terlindung dari segala bencana dan terlepas dari segala penindasan." "Kami telah mengutus Kiai Ebun ke Jakarta buat meninjau-ninjau apakah maksud yang dikandung oleh kompeni terhadap daerah pemerintahan kami. Tapi sekarang nyatalah bahwa kompeni telah mengirimkan laskarnya ke Kartasura, sedang Kiai Ebun belum kembali dan tidak ada pula kabar berita yang sampai kemari tentang hal ihwal suruhan itu. Oleh karena itu, keyakinan kami sangat besar bahwa sebentar lagi kompeni tentu akan turun menyerang kami. Tuhan bersifat murah. Kami hendak mempertahankan kemerdekaan kami, meskipun kompeni membawa laskar Mataram dan laskar kerajaan yang lain-lain datang kemari." "Kami berdiri di samping tuanku," kata Sunan Mas. Petang itu jua Surapati meneruskan perjalanan ke Bangil, meninggalkan Sunan Mas yang mulai teguh pula hatinya. Surapati diiringkan oleh ketiga anaknya, yaitu Raden Surahim yang biasa disebut pengantin, menantu Raja Blangbangan Raden Surapati, dan Raden Suro Dilogo, menantu Bupati Wirayuda. Setelah Surahim menggantikan ayahnya, namanya diganti pula menjadi Dipati Wirnogoro. Selain dari itu ada pula menyertai Pangeran Mancanegara, putra Raja Blangbangan, saudara dari menantu Surapati, dan beberapa pemuda lain, putra-putra orang bangsawan. Bupati Kediri dan Pangeran Nerangkusuma mengantarkan setengah jalan, masing-masing menunggang kuda. Sebagaimana telah diceritakan, peperangan di Kartasura tidak menumpahkan darah barang setitik. Keraton telah dikosongkan, rakyat tidak melawan dengan mudah. Pakubuwono dinobatkan, disaksikan oleh Herman de Wilde, lalu diminta menandatangani kontrak baru. Kompeni yang berjasa memperoleh tanda tangan Pakubuwono di bawah sebuah keterangan yang menyatakan bahwa selanjutnya kompenilah yang mengurus seluruh Priangan dan Cirebon serta Madura Timur. Susuhunan tidak usah membayar utang-utang Mataram, akan tetapi ia berkewajiban mengirimkan 800 koyan beras setiap tahun ke Jakarta selama 25 tahun berturut-turut. Sesudah selesai segala sesuatunya, kembali Herman de Wilde ke Semarang untuk merancangkan tindakan yang seterusnya bersama-sama dengan Kapten Govern Knoll dan Michael Ram, komisariat buat daerah Jawa Timur. "Alangkah kita beruntung, karena dengan tidak mengalirkan darah barang setitik, kita telah dapat menguasai kerajaan Mataram, ya?" Demikian kata Michael Ram. "Benar, sahut de Wilde. Tapi kita belum sampai kepada yang dimaksud, belum ada separuh jalan. Apakah faedahnya bagi kita
Meskipun Pakubuwono atau Amangkurat atau yang lain-lain yang menjadi sunan, selama kita belum dapat menghindarkan bahaya yang selalu mengancam dari timur, selama Raja Budak itu berkuasa, kekuasaan kita di seluruh Pulau Jawa akan tetap terancam, ya. Bukankah ada kontrak yang ditandatangani oleh Pakubuwono? Kekuatan kontrak itu tergantung kepada suasana, ya. Jika Surapati datang menyerang ke Kartasura, sedang rakyat Mataram mengambil pihaknya, maka sikap Pakubuwono sudah boleh ditentukan, yaitu ia akan berpaling, ya, menghadapkan senjata kepada kita dan mengawani Surapati. Sebab jika ia menantang Surapati, mungkin Surapati akan mengembalikan singgasananya Mataram kepada Sunan Mas. Pakubuwono sendiri akan dibunuh atau dibuang. Jadi jika ia berkawan dengan Surapati, mungkin kerajaan Mataram akan dibagi dua antara paman dan kemenakannya, ya. Pendek kata, yang sebaik-baiknya untuk kita ialah melebur binasakan kerajaan Budak itu, ya. Apakah Batavia telah mengambil keputusan dan menyerang Pasuruan? Keputusan itu umpama sudah ada, hanya waktunya belum dapat saya tentukan, ya. Budak belian itu telah lama menantang kita. Pembunuhan atas diri Tuan Tak belum kita balas, ya. Surapati itu adalah seorang musuh yang tak dapat disia-siakan, ya. Kabarnya laskarnya mendapat pelajaran perang secara aturan orang Eropa. Mungkin sebab dia kurang orang Eropa yang telah melakukan kecurangan, ya, dan berhamba pada budak belian itu. Di antara mereka itu tidak kurang pula didapat orang Belanda. Bukan saja tentara Surapati diajar berperang cara aturan kita, tapi ada pula yang menolongnya memperbuatkan benteng-benteng dan pertahanan-pertahanan yang lain, ya. Ada yang mengajarkan bahasa Belanda, dan tidak kurang pula yang mencarikan senjata-senjata api untuknya, ya. Untunglah kita, karena kita masih boleh mengharap bantuan dari bupati-bupati Surabaya dan Madura, ya. Kabarnya jalan-jalan ke Pasuruan itu amat susah, apalagi karena Surapati telah menyediakan pertahanan di segala tempat yang sesulit-sulitnya. Benar sekali kata Tuan Ram itu. Sekalian orang Belanda yang telah masuk ke dalam kerajaan itu tidak menetap di sana, tinggal menetap di sana dan tidak keluar lagi, ya. Oh, dibunuh oleh Surapati? No, tidak dilindungi, tidak diperlindungi, disenangkan hidupnya. Itulah sebabnya maka mereka itu sampai hati buat menjual bangsa dan tanah airnya, ya. Jika demikian, perlulah Tuan mengirimkan orang buat meninjau. Memang betul, tapi siapakah yang hendak disuruh ke sana, ya? Saya belum dapat menentukan seseorang bangsa Jawa yang boleh dipercaya buat melakukan kewajiban itu, ya. Jika orang Belanda yang disuruh, tentu ia akan tertangkap. Harus dipilih orang yang berwarna kulitnya, ya. Tuan Ram, terima kasih. Sekarang baru timbul suatu pikiran padaku yang memungkinkan pekerjaan ini. Dalam laskar kita adalah seorang serdadu yang baru diangkat menjadi kopral sementara. Karena kelakuannya mulai diperbaikinya dari Kapten Weiss, saya mendengar bahwa kopral itu, Walter namanya, masuk golongan orang yang terpelajar dan berakal pula, ya. Tapi jika ia kembali berkelakuan buruk, pangkatnya akan diturunkan pula. Tapi sebab dia orang Belanda, masih tetap ada halangan buat masuk ke negeri Surapati itu, ya. Saya tidak dapat memastikan apakah ia orang Belanda, mungkin ia orang Spanyol atau orang Itali. Kulitnya berwarna hampir serupa dengan kulit orang Jawa, ya.
mata dan rambutnya hitam. Sebelum berangkat dari Batavia, orang itu mendapat perkara karena dituduh mencuri ya. Tapi akhirnya nyatalah bahwa ia tidak mencuri, sedang perkara itu rupanya hanyalah berhubung dengan perkara percintaan saja ya. Maka Herman de Wilde menyuruh seorang ordonans buat membawa menghadap Kopral Walter. Setelah Kopral itu masuk, berkatalah Panglima Perang kepadanya, "Kopral Walter, kami telah panggil engkau menghadap ya, karena kami memerlukan seorang suruhan yang berakal sulit. Apakah engkau memang berani?" Dengan sopan Walter menyahut, "Paduka Tuan, saya harap akan dapat menunjukkan bahwa saya akan tetap berdaya upaya dan memelihara tinggi namanya tentang company." Ya, ingat, bukan saja keberanian yang diminta ya, tapi juga kecerdikan dan kelicinan. Saya harap akan dapat membuktikan bahwa Paduka Tuan tidak salah memilih ketika Tuan menetapkan saya guna jabatan itu. Tutur katamu menunjukkan bahwa engkau memang orang terpelajar ya. Kami mendengar kabarnya engkau pandai juga berbahasa Prancis, Inggris, dan Jerman. Di manakah engkau bersekolah? Di Amsterdam, Tuan. Jika demikian, engkau turunan orang baik-baik. Hamba tidak mempunyai seorang keluarga. Hamba hidup sebatang kara, Tuan. Oh, sudah. Rupanya engkau ada menyimpan suatu rahasia. Kami tidak akan campur tentang hal itu, ya. Tapi pandaikah engkau berbahasa Melayu dan Jawa? Belum, tapi yang sudah-sudah. Buat saya sangat mudah mempelajari bahasa, meskipun bahasa apapun jua. Bagus ya. Nanti kami akan menyediakan seorang guru untukmu. Berapa lamakah engkau meminta waktu buat mempelajari bahasa Melayu dan Jawa? Sampai engkau dapat mempergunakan bahasa itu di dalam pergaulan, ya? 3 bulan, Tuan. Baik. Guru itu nanti hendak kami tetapkan. Bersedia-sedialah engkau, rajin-rajin belajar. Nanti engkau hendak disuruh menyerundup ke daerah pemerintahan Surapati ya, supaya engkau dapat meninjau segala sesuatunya yang perlu kami ketahui ya. Jika kewajibanmu itu dapat kau selesaikan dengan sempurna, sedang kelakuanmu tinggal baik, nanti engkau akan diangkat menjadi officer, yes? Tapi janganlah engkau lupa bahwa pekerjaan ini amat sulit, ya. Jika maksudmu yang sebenarnya sampai diketahui orang, sudah tentu engkau akan dibunuh, ya. Jika nasib saya semalang itu, senanglah hati saya akan menghembuskan napas yang penghabisan, karena saya yakin telah berkorban guna bangsa dan tanah air, dan saya telah gugur di dalam menjalankan kewajiban. Jadi engkau menerima jabatan itu, ya? Dengan sepenuh hati. Seorang sah bandar muda, Bosma namanya, masuk ke dalam. Karena ia hendak menemui Herman de Wilde, maka terkejutlah ia waktu berselisih lalu dengan Kopral Walter yang hendak keluar kamar. "Pandai izin?" Demikian Bosma bertanya dengan gembira. Walter terkejut pula mendengar orang memanggil namanya, tapi ia meneruskan perjalanan keluar kamar. Seolah-olah tidak mendengar kata Bosma itu, Herman de Wilde bertanya kepadanya, "Kenalkah Tuan kepada Kopral itu?" "Sudah tentu, kami sama-sama sekolah tinggi di Amsterdam. Ayahnya bersahabat baik dengan ayah saya." "Siapa ayahnya, ya?" "Tuan Joseph van Reygen. Dahulu semasa hidupnya menjadi komisaris besar di Hindia." "Kabarnya Tuan van Reygen tidak mempunyai anak?" "Hal itu baru diketahui sehari setelah ia meninggal dunia. Tuan van Reygen membawa seorang anak dari Hindia yang baru berumur setahun. Katanya anaknya sendiri di hari matinya, yaitu 20 tahun sepulangnya dari Hindia, barulah diketahui bahwa anak itu bukan anaknya, dan sesudah ayah angkatnya dikuburkan, Robert pun telah menghilang. Bagaimanakah kelakuannya di Amsterdam, ya? Jika suka pesiar, tapi hati baik, boleh dipercaya hanya penaik darah.
Jika ia sudah marah, ia tak tahu takut. Dahulu ia disuruh belajar di kantor pamannya, supaya ia kelak bisa menjadi saudagar. Kasihan tunangannya, anak tiri Tuan Van Sternwich, yang sangat berduka cita ditinggalkannya. Anak tiri Tuan Van Sternwich? Sebenarnya nama nona itu ialah Digna Tak, bukan? Herman de Wilde bertanya demikian setelah ia memikirkan sejurus. Bosma menyahut, ya, nona itu bernama Digna Tak. Sepeninggal Robert, ia kawin dengan seorang pegawai company yang telah umur. Lalu ia dibawa oleh suaminya ke Batavia. Cuma saya tak tahu siapa nama tuan itu. Herman de Wilde mengangguk-anggukkan kepala lalu berkata seolah-olah pada dirinya sendiri. Jika demikian, teranglah ia tidak mencuri. Digna Tak memang bekas tunangannya. Setelah tunangan itu dijumpainya kembali di Batavia sebagai istri orang lain. Muda sama muda, bukan kita punya perkara, ya? Maka sambil berpaling kepada Michael Ram, ia berkata pula, memang itulah orang yang sebaik-baiknya kita pakai buat jabatan ini, ya? Barangkali umurnya masih terlalu muda. Kebijaksanaan buat melakukan pekerjaan serupa itu mungkin tidak ada padanya. Maka sambil berpaling kepada Michael Ram, ia berkata pula, memang itulah orang yang sebaik-baiknya kita pakai buat jabatan ini, ya? Barangkali umurnya masih terlalu muda. Kebijaksanaan buat melakukan pekerjaan serupa itu mungkin tidak ada padanya. Jikalau tidak mengubah feel-nya, binasalah ia. Jika ia pandai menjaga diri, tentu ia akan selamat. Sudahlah, apapun jua yang akan terjadi atas diri Kopral itu, siapakah yang akan menghiraukan? Surapati telah mendapat kabar yang pasti bahwa daerah pemerintahannya akan diserang oleh tentara kompeni yang akan meminta bantuan pada Panembahan Sambang, Pangeran Cakraningrat, dan Bupati Surabaya, Dipati Jayeng Rono. Oleh karena itu, Surapati bersedia-sedia akan menantikan serangan itu. Bukan saja benteng-benteng pertahanan yang diperkuat, tapi seluruh kerajaan disuruh berjaga-jaga pula kalau ada mata-mata yang masuk menyelundup. Pada suatu hari, putra Surapati yang sulung Raden Pengantin telah meronda di daerah Tengger di kaki Gunung Bromo. Beberapa orang pemuda kawan seperjuangan dibawanya bersama-sama. Di suatu tempat di pinggir jalan di bawah lindungan sebatang kayu, tampak seorang anak muda yang sedang melepaskan lelahnya. Sebuah kopor yang diperbuatnya dari kain layar terletak di sampingnya. Dengan selayang pandang dapatlah pengantin memastikan bahwa orang yang sangat pantas itu bukan bangsa Jawa, melainkan adalah orang asing, mungkin seorang peranakan Eropa. Maka pengantin dengan kawan-kawannya berhentilah, lalu mendapatlah anak muda itu. Waktu ditanya, ia mengaku hendak menjual barang-barang perhiasan, sedang maksudnya yang sebenarnya ialah hendak ke Madura. Ketika ditanyakan bangsa apakah dia, maka ia pun menyahut bahwa ia bangsa Jawa. Tapi oleh karena bahasa Jawanya agak kaku, tambahan rupanya pun cukup menyatakan bahwa ia bangsa peranakan. Maka pengantin mengancam akan menangkapnya bila ia tidak hendak mengaku terus terang tentang kebangsaannya. Dalam bertengkar itu, tampaklah bahwa orang itu ada membawa pistol yang tergantung pada pinggangnya. Guna apa pistol itu? Demikian pengantin bertanya. Guna melindungi diri bila ada orang yang hendak membinasakan diriku atau hendak mengganggu kesenanganku. Tahukah engkau bahwa engkau ada di dalam kerajaan Surapati, di mana segala jiwa ada diperlindungi, kecuali jika orang datang kemari dengan maksud jahat? Pangeran mancanegara ipar pengantin maju ke muka lalu berkata kepada pengantin, apakah gunanya kita bertengkar dengan orang ini yang telah nyata bohong dan sedang memperolok-olokkan kita? Adakah orang Jawa biasa yang telah kedapatan di jalan membawa-bawa pistol? Lebih baik orang ini ditangkap saja, nanti di pesuruhan ia boleh memberi bukti bahwa ia telah berkata sebenarnya. Serahkan pistolmu itu, kata pengantin dengan bengis. Jika engkau hendak menangkap aku, terpaksa aku menurutkan engkau.
karena aku tidak berdaya menghadapi engkau sebanyak ini. Tapi senjata ini tidak hendak ku serahkan, meskipun engkau hendak memintanya dengan paksa. Nanti, jika rajamu sendiri telah memintanya, sukalah aku menyerahkannya. Tapi senjata ini tidak hendak kuberikan kepada sembarang orang yang memintanya di jalan-jalan. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.